Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang perjuangan rakyat Riau setelah kemerdekaan. Yang kami bahas adalah poin A, yaitu menghadang pembonceng, yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Menghadap pembonceng. Kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Tentulah tidak diterima oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah negara ini. Pihak yang paling menginginkan kembali berkuasa di negeri Khatulistiwa ini adalah Belanda. Menyusul keikutsertaan mereka sebagai pemenang Perang Dunia Kedua yang menghancurkan Jepang. Sedangkan negara terakhir itu saat perang tersebut menguasai Indonesia sejak tahun 1942. Belanda masuk kembali ke Indonesia dengan memboncengi tentara sekutu dengan memenangi Perang Dunia Kedua. Padahal kedatangan sekutu sebelumnya untuk melucut keberadaan Jepang di berbagai kawasan dunia termasuk di Indonesia. Taufik Ikram Jamil dan kawan-kawan, pemboncengan itu mengakibatkan terjadinya peristiwa berdarah di Montana Hotel, Pekanbaru, tanggal 18 November 1945. Di bawah komando Kolonel Hasan Basri, sekitar 1.000 orang pemuda bersenjatakan tombak dan bambu runcing mengepung hotel tersebut. Mereka melihat tentara Belanda bekas tahanan Jepang yang menginap di hotel tersebut dan berkeliaran dengan angkuhnya di sana. Rupanya tindakan pemuda tersebut mengejutkan hati para tentara sekutu. Puncaknya mereka terpaksa membiarkan tentara tersebut menurunkan bendera Belanda dari atas hotel, kemudian menyobek warna birunya. Tak pelat lagi bendera tersebut menjadi bendera merah putih, yaitu bendera Indonesia. Tindakan selanjutnya adalah mereka ingin merampas perlengkapan militer dari bangsa asing yang ada di hotel, kemudian digunakan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang diiringi dengan yel-yel merdeka. Pembonceng itu tidak saja Belanda sebagai anggota sekutu dan pemenang Perang Dunia Kedua, tetapi juga oleh kelompok tertentu dengan maksud menguasai wilayah Indonesia. Di Bengkalis, kelompok tersebut membentuk pasukan Pakning pada pertengahan September 1945. Pasukan ini tidak saja berdatangan dari daerah sekitar seperti Bandul dan Sungai Pakning, tetapi juga dari Semenanjung Malaya di bawah pimpinan Wetan Sia. Mereka menghukum semena-mena sejumlah tentara Jepang sehingga memunculkan amarah besar. Pasukan Angkun menemui Bupati Bengkalis, Datuk Ahmad, agar menyerahkan pemerintah ke tangan mereka. Di bawah pemimpinan Muhammad Nurdin Yusuf yang dibantu Muhammad Syaifi Harun, Ahmad Maulana, Kosen, dan Rasimin, pemuda Bengkalis menyerbu markas Angkun, sekaligus menumpukan mereka pada tanggal 17 Oktober 1945. Itu pula dibahkan api-api tindakan kelompok yang tidak menaikkan bendera merah putih di samping kanan bendera mereka. Sebagaimana perjanjian sebelumnya, bahwasanya tidak diindahkan pemuda untuk merobek-robek bendera mereka ini. Akan tetapi suasana semakin tidak terkendali, sehingga beberapa hari kemudian Kapitan Cina terbunuh di markas PKR akibat pedang seorang pemuda yang bernama Rifai Abidin. Akan tetapi bentrokan menyeruak besar-besaran pada tanggal 12 Maret 1946. Selain dibahkan api-api, pertempuran juga terjadi di Paritangko.
Baiklah, setelah mendengar penjelasan dari teman-teman saya, mungkin teman-teman lain timbul beberapa pertanyaan. Yang pertanyaannya itu sama seperti yang saya contohkan. Yang pertama adalah, apa maksud dan tujuan Belanda kembali ke Indonesia dengan memboncengi tentara sekutu? Begini, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan berupaya kembali ke Indonesia dengan memboncengi kedatangan pasukan sekutu yang tujuannya adalah melucuti pasukan Jepang dan mengembalikan pasukan Jepang ke negaranya. Contoh pertanyaan yang kedua adalah mengapa Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada 1945? Sebab Belanda menganggap pada saat itu negara kita ini, negara Indonesia, belum merdeka dan masih dikuasai oleh mereka, yaitu Belanda. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ada beberapa pesan yang akan kami sampaikan. Teman semua, kami ada pesan. Kalian pasti ingin sekolah langsung dan tidak mau online kan? Pasti kalian dengan alasan kalian tidak memahami pelajaran, terlambat bangun, dan kalian juga ada membantu pekerjaan orang tua. Kami tahu itu, kami juga mengalami. Jadi bagaimana kalau kita semua mengharapkan sekolah offline, tetapi kalian tidak mengikuti aturan yang ada, tidak mengikuti protokol yang ada. Contohnya saja, kalian tidak memakai masker saat di luar. Itulah salah satu cara kita untuk mencegah COVID-19 adalah dengan cara memakai masker. Jadi, untuk teman-teman semua, kami dari kelompok 1 berpesan bahwa kalau kalian mau sehat selalu dan ingin bertatap muka pas di sekolah, kalian harus mengikuti aturan yang ada dan disiplin tentang cara mengatasi COVID-19. Terapkan protokol kesehatan 3M.